Halo guys, selamat sore. Sore ini baru pulang kerja dan saya akan coba untuk mereview lagi saham-saham yang menurut saya oke banget buat dibahas. Dan seperti biasa saya akan coba untuk melihat bagaimana kinerja IHSG pada hari ini ya. Pada hari ini IHSG ini mau nyentuh all time high ya. Dari seminggu terakhir IHSG ini selalu bullish dan masih kita lihat bahwa IHSG memang bakal turn back to its position. Dia udah ada di posisi all time high. Jadi buat para investor atau trader yang kemarin masih wait and see, saya saranin buat start investing or start trading right now. Karena kalau kita lihat di beberapa indeks saham negara lain, misalnya di Tokyo, dia udah malah nyentuh di sini. Padahal awalnya itu di tahun 2020 dia masih nyentuh di area 228 ini. Tapi dia all time high lagi. Nah, posisi Indonesia saat ini ada di sini. Nah, saya pikir ini bakal menjadi start yang bagus untuk muncul ke all time high di IHSG ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, saya akan coba untuk mereview saham yang menurut saya oke buat dilihat, yaitu adalah saham Gocap ya. Sebenarnya saham Gocap ini adalah saham yang tidak direkomendasi untuk dibeli karena banyak resikonya. Tapi kita juga harus melihat tips dan trik untuk membeli saham Gocap supaya kita nggak terjebak ketika saham itu tidur misalnya, nggak bisa gerak kemana-mana. Nah, yang saya pengen lihat adalah saham Gocap ini di satu sisi kita akan diberi resiko yang lebih baik, karena kalau kita beli saham Gocap itu artinya kemungkinan untuk loss-nya, untuk minusnya itu dikit. Misalnya kita beli di harga 51 misalnya, kemungkinan minusnya kan cuma 2% misalnya, balik ke 50. Dia nggak bisa lagi turun dari 50 gitu maksudnya. Nah, kemungkinan profit return-nya kan gede banget gitu. Dia bisa nyampe 150. Saya waktu itu beli Empau di harga 51 dan sekarang harganya udah sekitar 100 perakan gitu. Jadi itu memiliki return profitnya lebih cepat. Oke, kita lihat dulu ini saham BP atau Astrindo Nusantara Infrastructure. Nah, saham BP ini adalah saham Gocap ya. Tetapi menurut saya saham ini sangat bagus untuk dilirik ya. Dengan market cap sebesar 2,41 triliun, saham ini memiliki kinerja yang sangat baik akhir-akhir ini. Tentu untuk beli di harga 54 ini adalah risiko yang kurang baik. Kita bisa tunggu dia untuk balik ke 51 atau 50 sekalian, dan kita tunggu beberapa bulan atau beberapa minggu untuk dia return profitnya, return back to its price gitu. Memang dalam histori beberapa tahun terakhir saham ini memang tidak bagus untuk dilihat karena pada tahun 2019 saja saham ini udah nyentuh Gocap gitu. Apalagi tahun 2020. Dan kalau kita lihat misalnya sektor infrastruktur ini memang berada di level yang tertinggi pada tahun 2017-2018. Itu artinya memang normal sekali melihat bahwa saham infrastruktur di Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk ini pada tahun 2018 dan 2017 mengalami kenaikan yang signifikan.
gitu. Nah, tapi menurut saya ini adalah waktu yang tepat untuk BP ini bisa naik lagi dan bisa berkontribusi di dalam kenaikan harga sahamnya secara weekly atau yearly atau monthly gitu ya. Secara analitik, saham ini dimiliki oleh mayoritas saham domestic buy atau saham lokal, di mana saham lokal memiliki 49,53 shares lembar saham dengan pembelian 58,9 miliar. Kita lihat financialsnya. Ya, seperti saham-saham infrastruktur yang lain, bahwa perbandingan antara liabilities, equity, dan assets-nya memang seperti ini, di mana hutang memang terlihat sangat tinggi gitu, karena dia memerlukan uang orang lain untuk membangun bisnis sendiri, untuk kemudian dijual lagi kepada si debitor. Nah, si debitor ini, uang dari si debitor ini nanti akan dipakai untuk keuntungan itu. Nah, hal yang paling menarik dilihat adalah bagaimana profil dari saham ini. Nah, saham ini bergerak di bidang sektor. Subsektornya adalah oil, gas, and coal. Sektornya adalah di bidang energi, subsektornya oil, gas, and coal. Tidak sesuai sama namanya ya, tetapi memang shareholders composition-nya itu mayoritas dimiliki oleh PT Indotambang Perkasa sebesar 30,53%. Nah, hal ini yang buat saya menarik adalah persentase antara pemegang saham mayoritas dengan publik adalah stabil, di mana publik masih di bawah angka 60%, 58,68%. Itu artinya kestabilitasan ini memberikan resiko yang lebih rendah ketika saham publiknya lebih dari 60 gitu. Nah, kita lihat bahwa pada tahun 2020 saja saham ini masih mengalami kinerja yang sangat positif, di mana pada tahun 2020 IPS-nya mengalami positif. Pendapatan per lembarnya itu adalah 0,00045. Nah, hal yang paling menarik untuk dibahas dari key statistik adalah dari valuasi. Apakah valuasinya murah atau masih mahal? Nah, kalau kita lihat valuasi PER-nya, price earning ratio-nya, perbandingan atau rasio perbandingan dari harga dibandingkan dengan pendapatannya itu adalah 9,31 kali. Nah, menurut saya ini masih sangat baik, di mana PER-nya itu adalah gak jauh dari 10 kali. Atau kalau kita lihat price book value ratio-nya, PBV-nya adalah 0,54 kali. Itu artinya kita masih diberikan diskon sebanyak sekitar 56% untuk membeli saham ini. Nah, untuk sekelas saham energi dengan subsektor oil, coal, dan infrastrukturnya, dia memiliki DER yang menurut saya itu nggak terlalu parah juga, yaitu 184,15%. Nah, itu artinya memang pengelolaan perusahaan ini adalah sangat baik, di mana ROE dan ROA-nya itu juga stabil. Return on equity-nya atau profitabilitas yang didapatkan dari pengelolaan ekuitasnya itu adalah 5,72%. Sedangkan profitabilitas yang dipakai dari sumber dana asetnya atau ekuitas dan dengan hutangnya yaitu 1,84%. Itu artinya mereka atau si pengelola perusahaan ini sangat baik mengelola perusahaan dengan modal sendiri gitu, dengan memiliki profitabilitas sebanyak 5,72%.
Oke, gitu aja untuk saham BP. Saya rekomendasikan untuk buy ketika dia nyentuh di angka 51. Tapi disclaimer juga, keputusan untuk membeli atau tidak bergantung kepada kalian sendiri dengan mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi. Balik lagi, kita harus melihat resiko untuk membeli saham gocap itu. Di satu sisi kita memiliki resiko yang lebih rendah untuk mendapatkan minusnya, tapi di sisi yang lain kita juga harus mempertimbangkan bahwa saham gocap ini bisa saja dia tidurnya lebih lama gitu. Kalau kita lihat, saya pernah beli saham KBAG, Kabag. Nah, waktu itu saya nunggu Kabag itu tidur sekitar ada setahunan gitu, setahunan lebih. Tetapi saya jual di harga 60 perak dan membeli di harga 50 perak. Saya profit 20% pada saat itu. Oke, itu aja. Thanks very much for watching. Bye.